Apakah Anda mempunyai hobi mendaki gunung? Inilah beberapa hal yang membuat penunggu gunung merasa terganggu. Mendaki gunung menjadi salah satu hobi yang menantang bagi sebagian orang. Tak jarang ada fenomena yang terjadi saat momen mendaki. Yang paling sering adalah pertemuan dengan penunggu atau makhluk halus yang menempati gunung tersebut. Bahkan tak jarang mereka bertemu dengan arwah pendaki lain yang telah hilang beberapa hari, bulan, ataupun tahun di gunung tersebut. Tahukah Anda apa saja yang mengundang mereka untuk datang mengganggu kita ketika mendaki gunung? Yang pertama, jangan bicara sompral atau sembarangan. Bagaikan peribahasa, mulutmu harimaumu. Kata-kata omongan sangat diperhatikan. Tidak hanya manusia saja yang tidak suka dengan omongan asal dan sembarangan. Mereka yang tak kasat mata sangat membenci jika ada pendaki yang sompral. Alhasil, bisa menjadi target sasaran bagi para penunggu gunung untuk disesatkan, bahkan bisa hilang tanpa arah. Yang kedua, hindarilah sifat sombong. Jangan sekali-kali mendaki gunung jika kalian meremehkan jalur pendakian yang menurut sebagian orang sulit dan kita anggap sepele. Beberapa pendaki yang mempunyai sifat sombong akan dibutakan arah pendakian oleh penunggu yang ada di sana. Yang ketiga, ketika sudah maghrib, hentikan sementara pendakian. Sering mendengar tidak? Omongan seperti jangan keluar rumah dulu, sudah mau maghrib. Pasti pernah bukan? Ketika waktu maghrib, umat muslim melaksanakan sholat maghrib. Tetapi di sisi lain, maghrib identik di mana setan atau makhluk halus muncul dan berkeliaran. Begitupun di gunung, sebaiknya menghentikan sementara aktivitas pendakian, sekedar beristirahat, dan bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat maghrib. Tetapi jika kurang memperhatikan hal ini, siap-siap saja diganggu oleh penunggu gunung di sana. Entah tersasar, terpisah dari rombongan, bahkan jatuh ke dalam jurang. Yang keempat, jangan terpisah dari rombongan pendakian. Kita sebisa mungkin harus fokus, jangan hilang konsentrasi, karena hilang sedikit komunikasi bisa jadi santapan makhluk halus para penunggu gunung. Banyak pendaki terpisah dari rombongan, kemudian setelah ditemukan sudah tidak bernyawa. Yang kelima adalah bersiul dan nyanyi. Bersiul bisa menarik para makhluk halus untuk datang. Bersiul sendiri dipercaya menurut orang Indonesia adalah
ritual memanggil setan. Ketika mereka sudah terpanggil, para pendaki merasakan bulu kuduk merinding dan merasa seperti diikuti langkahnya. 6. Dilarang membuang air kecil atau besar sembarangan tanpa permisi. Bayangkan, di teras rumah Anda ada orang membuang air kecil atau besar sembarangan. Sudah pasti Anda akan kesal dan marah. Begitupun mereka. Sama, jika ada pendaki melakukan hal tersebut tanpa permisi, maka penunggu gunung marah dan hal yang tidak diinginkan oleh kita mungkin bisa terjadi. Yang ketujuh, bengong atau melamun dengan pikiran kosong. Pikiran di otak sedikit saja kosong, kita sudah bisa dirasuki oleh makhluk di sana. Kesurupan, kejang-kejang, jalan-jalan sendiri tanpa arah, lalu disasarkan ke jurang hingga tewas adalah ulah dari penunggu gunung tersebut. Sebisa mungkin kita harus fokus. Bagi umat Islam, kita bisa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah mempunyai niat jelek ketika di gunung. Niat-niat negatif yang ada dalam pikiran sebisa mungkin dihilangkan. Anda mempunyai niat jelek, belum sampai gunung, bisa saja terjadi kejadian yang tak terduga. Bisa ada musibah kecil seperti sakit tanpa sebab, seperti orang linglung, dan masih banyak lagi. Yang kesembilan, membuang pembalut sembarangan. Bagi perempuan yang mendaki gunung lalu sedang mengalami masa datang bulan, jangan buang pembalut sembarangan. Sebisa mungkin pembalut dimasukkan ke dalam plastik dan tas, kemudian buang ketika sudah turun dari kawasan puncak gunung. Karena makhluk tak kasat mata bisa mencium aroma yang bisa mengundang mereka datang kepada kita. Mengundang mereka datang kepada kita bahkan bisa diikuti sampai rumah bila kita tidak memperhatikan hal tersebut. Yang ke-10, hindari membawa barang unik atau khas dari gunung. Sebelum mendaki, biasanya juru kunci atau kuncen menegaskan bahwa jangan sampai ada yang membawa sembunyi-sembunyi barang tersebut. Kebanyakan dari beberapa pendaki ada yang membawa batu unik dari gunung. Tiba-tiba ketika dia pulang, lalu dia tidur dan bermimpi buruk. Dan mimpi itu selalu sama dan berulang. Bahkan pendaki tersebut sempat sakit tanpa sebab. Menurut orang pintar, pendaki tersebut diikuti hingga ke rumah oleh penunggu gunung akibat membawa barang yang seharusnya tidak boleh dibawa. Hal-hal tersebut kadang kerap dilupakan oleh para pendaki, apalagi pendaki pemula yang kurang pengalaman mendaki gunung. Maka tidak heran jika ada yang hilang di gunung hingga ada korban jiwa. Berarti mereka belum memperhatikan hal-hal tersebut.